Tuhan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita bersyukur kepada Tuhan karena berkat anugerah Tuhan kita adalah sampai saat ini. Tuhan memberikan kita berkat kekuatan, berkat kesehatan, terlebih berkat waktu yang ada. Kalau kita ada sampai pada saat ini, semua hanya karena kemurahan Tuhan. Dan saat ini kita bersyukur, kita datang kepada Tuhan. Dengan apa kita membalas segala kebaikan Tuhan. Selain kita datang mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Tundukkan kepalamu, naikkan syukurmu kepada Tuhan. Mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Bersyukur kami oleh karena kemurahan Tuhan bagi kami. Kami boleh menikmati berkat Tuhan di sepanjang malam, boleh lewati sehingga saat ini Tuhan kami ada di tempat ini. Satu kerinduan kami, biarlah hidup kami selalu ada dalam hadirat Tuhan, memuji, menyembah, menyenangkan hati Tuhan. Ampuni kami dari setiap pelanggaran kami, dari setiap dosa yang kami lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tuhan tolong ampuni kami, sehingga saat ini ketika kami memuji, menyembah Engkau, kami layak Tuhan, sehingga kami boleh menikmati hadirat Roh Kudus bekerja di tengah-tengah ibadah kami saat ini. Kami mohon biarlah kasih karunia-Mu terus berlaku dalam hidup kami. Biarlah hidup kami tetap ada menikmati kuasa-Mu dalam setiap perjalanan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Bapa di surga. Sebab itu ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya kami taruhkan dalam tangan kasih Tuhan. Biar Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus Tuhan yang bekerja di dalam ibadah kami, sehingga kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami boleh menikmati persekutuan yang indah bersama dengan Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau pakai meratih kami semua hamba-hamba-Mu untuk melayani Engkau. Apapun bentuk pelayanan yang Kupercayakan kepada kami saat ini, yang Ku taruhkan dalam tangan Tuhan, karena kami percaya kepercayaan Tuhan itu bagi kami boleh melayani Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami mengerjakan ini bukan oleh karena kuat gagah kami, tetapi semua oleh karena Roh Kudus yang berkarya dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sekali lagi kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh sarana prasarana yang kami pakai, biarlah semua dibungkus dan dikuasai oleh Roh Kudus. Kami semua yang datang, kami percaya setiap kesehatan kami sudah dijamin oleh Tuhan. Karena ketika kami beribadah kepada Tuhan, maka Engkau yang memberkati setiap kehidupan kami. Dan kami percaya kesehatan kami juga diberkati oleh Tuhan. Sebab itu kami usir segala kuasa kegelapan yang mengganggu jalannya ibadah kami, mengganggu setiap kami konsentrasi fokus kami kepada Tuhan, mengganggu sarana prasarana yang kami pakai. Kami mau bersatu hati, kami tolak hancurkan kuasa yang dalam nama Yesus, darah Yesus yang berkuasa. Kami percaya kuasa-Mu yang bekerja di tempat ini, sehingga kami boleh bersorak memuji meninggikan Engkau. Lebih daripada itu Tuhan, kami menikmati berkat firman-Mu yang akan kami terima sebentar. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Berdoa untuk umat-umat-Mu. Kami dalam perjalanan terus mereka dengan kuasa-Mu. Mereka boleh tiba di tempat ini dengan tidak kurang satu apapun. Kami boleh bersama-sama memuji, menyenangkan hati Tuhan. Dan puji-pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan mulaikan ibadah kami. Kami buka dan tabiskan dalam satu nama yang ajaib, itu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Ini kami Tuhan. Di hari ini kami datang kepadamu. Kami menyuarakan hati kami. Tangan kami terangkat di hadapan-Mu Tuhan. Ini tanda ucapan syukur kami. Kami mau berkata Engkau baik, Engkau sungguh baik Yesus. Kami
Engkau Tuhan kami. Engkau yang berkuasa bagi kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini kami umat-umat-Mu yang diberkati Tuhan. Kami siap untuk bersorak, kami siap untuk meninggikan Engkau Raja kami di atas segala raja. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Tetap bangkit berdiri saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Amin. Kita bersuka cita karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Berikan senyummu di kanan kiri. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Amin. Kita lebih dari pemenang karena Dia sudah mati tetapi Dia bangkit. Dia membebaskan kita. Amin. Nyanyikan pujian kita. Haleluya. Kita lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Engkau luar biasa. Dari kemenang dalam segala perkara.
tetap mengasihi Tuhan. Persembahkan hidupmu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan. Bawa hidupmu pagi hari. Biar hidupmu menjadi mesbah bagi Tuhan. Biar hidup menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Mari saudara kita semua bangkit berdiri. Kita usiapkan hati kita untuk kita mendengar firman Tuhan. Katakan dengan imanmu, Tuhan saya mau tetap setia. Saya itu terus setia, setia. Haleluya, haleluya. Terlalu banyak yang Tuhan beri di dalam hidup kami. Angkat kedua tanganmu, katakan terlalu banyak yang Tuhan beri. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku beri. Persembahkan hidupku, ku persembahkan. Haleluya. Seluruh hidupku yang ku tetap cinta, yang ku tetap biar ku tetap cinta, dan biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Ini yang menjadi iman kami di hadapan-Mu. Kami terus untuk belajar setia. Kami terus mengasihi Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kami. Roh Kudus tolong kami, karena kami tidak mampu melakukan firman-Mu tanpa kuasa Roh Kudus-Mu yang menolong kami. Berkarya terus di setiap hati yang mendengarkan kebenaran firman-Mu, karena kami tahu Roh Kudus-Mu sanggup mengubahkan hidup kami lewat firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kuasa otoritas Allah, hikmat-Mu menjadi bagian hamba-Mu. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi kami lewat hamba-Mu. Dan kami percaya lewat setiap pujian kami, kuasa iblis sudah dikalahkan di dalam nama Yesus. Kami bebas untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk dan pelayanan selanjutnya serahkan kepada Bapak Gembala. Shalom semuanya. Ya, puji Tuhan, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Saudara, hari ini kita ada ibadah perjamuan kudus. Ya, sebentar kita terima perjamuan kudus, tapi kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu. Mari kita buka Alkitab kita, saudara. Yohanes pasal yang ke-16. Mari kita baca ayat 13. Yohanes 16 ayat 13 bersama-sama ya. Jemaat Tuhan baik yang ada di tempat ini juga di rumah, mari bangkit berdiri. Satu ayat saja untuk menjadi acuan kita pertama ini. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Amin. Tuhan berkati, silakan duduk kembali. Kita masih berbicara tentang Roh Kudus ya, saudara. Roh Kudus, kita sudah membahas poin yang pertama, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta, sehingga kita melihat bahwa Roh Kudus itu bukan Pentakosta dan Pentakosta itu bukan Roh Kudus.
Nah, saudara, bahwa Pentakosta itu adalah perayaan besar bagi orang Yahudi atau agama Yahudi, dan mereka berlandaskan dengan turunnya hukum Taurat di atas Gunung Sinai. Itu landasan mereka. Nah, dalam peristiwa perayaan agama orang Yahudi itulah juga ketika orang percaya berkumpul dalam momen perayaan Pentakosta agama Yahudi waktu itu, di situ jugalah Roh Kudus turun, ya. Nah, sehingga kita melihat di sana bahwa bagi kita, kalau bagi orang Yahudi, perayaan Pentakosta itu berdasarkan 10 hukum Taurat, turunnya 10 hukum Taurat. Tapi bagi kita, orang Kristen atau percaya Yesus, Pentakosta bagi kita, saudara, adalah berdasarkan turunnya Roh Kudus. Ya, jadi berbeda ya. Kalau orang Yahudi berdasarkan turunnya 10 hukum Taurat, kalau orang percaya orang Kristen berdasarkan atau Pentakosta kita berdasarkan kepada turunnya Roh Kudus. Nah, yang kedua kita sudah bahas tentang pribadi Roh Kudus, saudara ya. Pribadi Roh Kudus, dia adalah salah satu dari tiga pribadi itu, adalah pribadi Bapa, ada pribadi Anak, ada pribadi Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu adalah pribadi Allah, pribadi Maha Kuasa. Ya, sempat saya menyinggung sedikit, saudara, tentang kenosis. Nanti saudara akan mengerti ke depan ya, saya akan bahas lagi nanti. Tapi minimal saudara akan mengerti seperti ayat ini. Dia berkata tadi, yang ayat 13 tadi berkata, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, ya, didengar oleh Roh Kudus. Jadi ingat jadi Roh Kudus dengar dari siapa? Ya, dengar dari Bapa, begitu saudara. Dia dengar dari Bapa. Kadang-kadang dia dengar dari Yesus. Jadi ada, kita dalam istilah teologi itu kenosis lah, saudara. Jadi Bapa ada dalam Anak, Anak ada dalam Bapa, Bapa ada dalam Roh Kudus, Roh Kudus ada dalam Anak. Tapi tidak bercampur, begitu. Tiga pribadi tapi tidak bercampur. Ya, oke, itu nanti saya jelaskan berikut. Tapi minimal saya mulai perkenalkan kepada saudara, oh seperti ini, supaya saudara memahami ayat ini. Ya, dia dengar dari siapa ini, begitu. Nah, oke, saya kembali membahas poin yang ketiga, saudara, adalah tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus, ya, oke. Lalu kita bahas poin pertama, Roh Kudus kaitannya dengan Pentakosta. Yang kedua, Roh Kudus tentang pribadinya, dan yang ketiga, fungsi-fungsi Roh Kudus. Nah, fungsi Roh Kudus begini, saudara ya. Saya lalu sudah bilang, kita mulai minggu ini kita akan masuk pada namanya praktikal. Nah, begini, Roh Kudus itu dia akan menuntun kita, dikatakan di sana, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu kemana, saudara? Ke dalam seluruh kebenaran. Perhatikan ya, kalau ya, saya umpamakan ya, kalau kebenaran itu adalah A sampai Z, saya menggambarkan, kalau kebenaran yang dimaksud kebenaran itu adalah A sampai Z, berarti dia akan menuntun kita kepada A, kepada B, kepada C, kemana lagi, saudara? Kepada D sampai kepada Z. Itu maksudnya, saudara. Tidak boleh keluar dari sana. Nah, apa itu kebenaran? Kebenaran adalah Tuhan sendiri. Firman Allah adalah kebenaran. Amin. Jadi Roh Kudus itu hanya menuntun kepada kebenaran. Dia tidak akan keluar dari sana. Bisa paham ya? Nah, oke. Sekarang saya katakan begini. Kita akan mulai membahas bahwa Roh Kudus itu, ya, Roh Kudus itu ada dalam diri kita. Dia akan menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Nah, pahami begini ya. Roh Kudus sebetulnya ketika murid-murid Yesus terangkat ke sorga, dan Yesus berkata begini, kamu harus tinggal di Yerusalem, tunggu Roh Kudus ada di sana. Nah, mulai dari situ kan Roh Kudus memenuhi mereka. Perhatikan selanjutnya, ketika dalam Kisah Rasul pasal 2, Roh Kudus memenuhi mereka. Selanjutnya mereka mulai masuk pada namanya, saya bilang lalu itu praktikal. Maksudnya begini, saudara. Murid-murid 3,5 tahun itu teori. Bisa paham, saudara? Mereka belajar. Pokoknya teori-teori. Mereka hanya melihat praktek itu Yesus yang lakukan. Yesus lakukan mujizat ini, pelayanan-pelayanan ini. Semua murid hanya belajar. Itu teori. Tapi Yesus bilang, selanjutnya kamu yang akan melakukan lebih daripadaku. Apa yang aku lakukan, kamu akan lakukan lebih daripada apa yang aku lakukan. Nah, maksudnya
Yesus menjelaskan, kamu ini sekarang sudah belajar teori 3,5 tahun kepada Yesus. 3,5 tahun itu 24 jam ya. Saya kalah belajar dengan para murid Yesus ya. Mereka itu jangan salah pandang, oh murid-murid Yesus itu hanya nelayan-nelayan. Memang latar belakang para murid itu beda-beda. Lukas ada yang dokter, tapi dia tidak masuk dalam 12 ini ya, Rasul ya. Tapi maksudnya adalah setelah dipanggil Tuhan, mereka sekolah. Tapi sekolahnya 3,5 tahun. Saudara kuliah berapa tahun? Kalau saudara sudah S2 berarti 6,5 ya. 6,5 apa dia? Ya, 6,5 tahun. Ya. Tapi ini muridnya, itu berarti satu hari berapa jam kuliah. Tapi ini murid-murid kuliah kepada guru langsung 3,5 tahun, 24 jam. Saudara bayangkan, siapa yang kuliah 24 jam? Saudara? Mereka 24 jam ada dengan Yesus terus. Kadang-kala tengah malam suruh berdoa, kan begitu para murid itu. Makanya mereka bilang, aduh berat sekali belajar dengan Yesus. Mau malam, mau subuh, pokoknya kapan saja Yesus bangunin, ayo. Begitu. Siang, lihat Yesus praktek, mereka harus ikut. Kadang-kala belajar, lihat Yesus bawa lagi mereka langsung lihat prakteknya. Nah, murid-murid pada waktu itu belum melakukan namanya praktek. Kita perhatikan setelah Kisah Rasul pasal 2, bahkan Petrus sendiri ketika dia berkhotbah dikatakan berapa ribu orang, sob? Ribuan orang bertobat. Dia mulai praktek semua. Murid-murid yang lain mereka mulai melihat terjadi sebuah mujizat-mujizat. Kita belajar di sini adalah begini. Ketika kita mulai belajar Roh Kudus, ingat saudara, Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Saudara harus memahami, saudara mulai diajar, ya. Polanya begini, saudara. Ketika saudara memahami firman, ini teori. Nah, selanjutnya Roh Kudus itu kebenaran. Kebenaran dalam teori. Dua hal kebenaran itu ya. Kebenaran dalam teori yang kita pahami dan kebenaran dalam praktek yang kita alami. Bisa mengerti, saudara? Nah, sehingga di sini saudara ada lebih mudah, saudara, ada lebih mudah ketika kita memahami kebenaran, saudara, dalam sebuah pemahaman teori. Tetapi tidak sampai di sana, Roh Kudus akan menuntun kita kepada kebenaran selanjutnya adalah kebenaran yang praktek. Bisa mengerti, saudara? Nah, oke. Sehingga saudara memahami bahwa saya sudah mengerti kebenaran ini. Nah, itu saudara, Roh Kudus tuntun saudara pada pemahaman kebenaran teori. Tapi selanjutnya Roh Kudus akan tuntun saudara kepada pemahaman kebenaran dalam hal praktek. Ya. Nah, itu Roh Kudus. Nah, sehingga saya katakan saya akan mulai ya mengajar ini kepada tentang Roh Kudus ini dalam hal fungsinya, ya. Nah, ketika saudara memahami fungsi Roh Kudus bagi kita, berarti saudara harus pahami bahwa Roh Kudus akan menuntun kita kepada praktek-praktek itu, ya. Saudara tentu sudah banyak memahami tentang Roh Kudus, ya. Hanya kebanyakan kadang-kala begini, saudara. Orang Kristen itu pahamnya adalah ya Roh Kudus ya sudah, saya ngerti Roh Kudus itu ada, begitu. Saya ngerti kuasa Roh Kudus itu ada. Tetapi kebanyakan tidak mau masuk pada namanya praktek. Padahal justru dia mau alami sesuatu yang luar biasa di prakteknya. Apakah saudara di dalam sebuah kehidupan rohani atau kehidupan jasmani? Dan kita akan lihat, saudara, kita akan belajar bahwa bagaimana ketika Roh Kudus berkarya kepada para murid, tidak sekedar dalam sebuah kehidupan rohani, saudara, tetapi kehidupan dalam jasmani, Roh Kudus menyatakan karya-karyanya di sana. Jadi dalam hal ini, saudara, bukan hanya Roh Kudus itu hanya bekerja dalam sebuah kepentingan kehidupan rohani, tetapi Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kepentingan jasmani juga. Kita akan masuk ini, saudara, ya, bahwa Roh Kudus menuntun kita kepada seluruh kebenaran. Jadi seluruh kebenaran ya, tidak kalau saya bilang A dari Z itu kebenaran, tidak hanya dia menuntun sampai M, tapi dia akan menuntun sampai Z. Begitu ya. Oke.
kalau kita perhatikan dalam Roma, saudara, Roma 3 ayat 22. Perhatikan, mari kita akan baca. 1, 2, 3. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Sampai di situ, saya akan bahas di sini adalah yang dimaksud kebenaran. Roh Kudus akan tuntun dikatakan kebenaran Allah, bukan pada kebenaran manusia. Manusia juga bisa membuat sebuah kebenaran yang menurut manusia. Tetapi Roh Kudus menuntun kita bukan pada kebenaran yang menurut pola manusia atau kebenaran manusia, tapi jelas Roh Kudus berkata, Dia kalau menuntun kepada kebenaran Allah. Jadi kita harus melihat bukan begini, oh menurut saya tidak masuk akal itu, oh tidak cocok buat saya, tidak bisa dengan ukuran seperti itu. Jadi kita harus menggunakan ukuran yang dipakai oleh firman Allah, bukan kepada manusia atau kepada kita sendiri, tapi kita harus melihat kepada kebenaran Allah atau firman Allah. Kalau firman Allah bilang iya ya iya, tidak ya tidak, itu kebenaran. Amin, saudara. Tidak bisa kita, oh tidak cocok sama saya itu, tidak pas sama saya, tidak bisa, saudara. Karena ini kebenaran Tuhan. Amin, saudara. Salah satu poin saya membahas contoh begini. Aduh, Roh Kudus tuntun kita. Kamu harus mengampuni dia. Wah, tidak bisa, dia bikin saya sakit hati luar biasa. Ya tidak cocok sama kita, kan? Tapi Roh Kudus tuntun kita pada kebenaran. Kamu harus ampuni dia. Roh Kudus terus tarik, kamu harus ampuni dia. Ya udah deh, saya ampuni dia. Tapi ya, saya tetap tidak mau ngomong sama dia. Nah, tidak juga bisa begitu. Karena mengampuni itu adalah menerima dia. Nah, manusia kadang tidak cocok, tidak pas dengan saya. Dia sudah menyakiti saya. Tetapi kebenaran Tuhan tidak demikian. Ini bukan kebenaran manusia. Kalau kita bilang tidak cocok, tidak bisa, itu kebenaran manusia. Karena memang kau alami seperti itu kebenaran manusia. Tapi kebenaran Tuhan adalah Tuhan bilang tidak. Ini kebenaran Tuhan. Kamu harus ampuni dia, harus menerima. Amin. Nah, oke ya, itu salah satu contoh. Saya bilang kita akan masuk pada poin yang pertama. Jadi ingat, saya bahas saudara bahwa Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran Allah, bukan pada kebenaran manusia. Sekali lagi, ingat saudara bahwa apapun ini semua Roh Kudus mulai mengajarkan kita hal-hal yang saya sebut tadi adalah praktikal, di mana kita harus praktekannya. Karena kalau tidak akan mengalami apa namanya fungsi Roh Kudus itu. Nanti saudara masuk ke sana, oke deh, Roh Kudus ini, Roh Kudus bilang masuk ke sana, baru bisa alami itu. Karena Roh Kudus itu, saya bilang tadi, kalau dia memang tuntun kita pada pengertian teori, kebenaran teori, ya, sama seperti ini. Oh, kebenaran teori sudah dapat. Oh iya ya, teorinya ternyata kalau ya orang bersalah, Tuhan bilang kepada kita mengampuni. Itu kebenaran teori yang sudah terima. Tapi kebenaran praktik, gampang atau mudah? Itu jawab aja sudah susah, ya kan? Maksud saya gampang, mudah atau susah? Kalau kebenaran teori mudah, kebenaran praktek susah. Tapi di kebenaran praktek itulah baru engkau alami yang namanya Roh Kudus sebagai penolong. Amin. Ya. Saudara mau alami kebenaran mana? Teori saja atau di praktek? Dua-duanya harus ya. Dua-duanya. So, harus mengerti dulu, memang baru prakteknya. Ya. Mari kita akan lihat saudara ya. Saya akan bahas tentang pada pagi hari ini tentang fungsi Roh Kudus itu ya saudara. Menuntun kita pada kebenaran. Jadi fungsi Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran atau kebenaran Tuhan ya. Nah, kita akan lihat saudara. Dari poin ini saya akan membahas 6 fakta tentang kebenaran Tuhan. Ya.
6 fakta tentang kebenaran Tuhan. Mari kita lihat dulu. Lukas pasal 1 ayat 1. Sorry. Lukas pasal 5. Oh, sorry. Ya. Bergantian ya. Bergantian. Mari jemaat Tuhan membacanya. Bangkit berdiri supaya saudara lebih lega membacanya. Saya ayat 1, saya ayat 2. Sampai ayat 11 soalnya itu. Saudara harus pahami. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayan yang telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ayat yang ketiga. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam, dan dapatlah jalan untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa, tapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ayat 7. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus mendengar hal itu, ia pun sesungguhnya kepada Yesus berkata, "Tuhan, berdirilah kepadaku, karena aku ini seorang pendosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat terakhir sama-sama 2, 3. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Amin. Tuhan berkati. Silakan duduk. Ya, saudara telah memahami tentang konteks ini ya. Minta ayat 5 saja. Ayat 5. Ayat 5. Mari kita baca bersama-sama ayat 5 ya. 2, 3. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras, kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Perhatikan ya, kebenaran di sini ada kebenaran manusia dan kebenaran Tuhan. Kebenaran manusia yang diungkapkan di sana dikatakan oleh Simon bahwa telah sepanjang malam kami bekerja keras. Perhatikan saudara, nelayan itu mereka kebenaran manusia sebagai nelayan, ikan ada pada malam hari, kan begitu saudara. Dia akan keluar, ya, pada malam hari itu kebenaran bagi mereka. Malam mereka harus menangkap ikan, siang mereka harus menjualnya, begitu. Dan ini sebuah kebenaran manusia, sehingga Simon akan berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras." Diperhatikan lagi di sana. Jadi ini dia mau menekankan tentang ini loh kebenaran. Kalau nelayan itu malam baru dapat ikan. Tapi Petrus berkata, "Tetapi karena engkau menyuruhnya." Simon mau merespon kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan. Ketika aku akan menebarkan jala juga. Jadi ketika kan ini kan konteksnya Yesus mengajarkan mereka tentang kebenaran firman kan. Yesus mengajarkan, mereka mendengar. Jadi teorinya mereka sudah dapat, kebenaran teori mereka memahami, sehingga Simon meresponi, "Tapi karena engkau menyuruhnya." Kebenaran manusia Simon kalahkan. Dia masuk pada kebenaran Tuhan, masuk menyuruhnya menebarkan jala. Teori apa praktek itu saudara? Prakteknya. Kalau Simon hanya memahami kebenaran dalam teori, tapi dia tidak mau masuk kepada kebenaran dalam hal praktek, ayat 6 bilang apa saudara?
ayat 6. Mari baca 1, 2, 3. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Kalau Simon cuma sampai teori, dia tidak akan pernah mengalami karya Roh Kudus ini. Banyak kali orang Kristen sudah paham dalam kebenaran teori. Saya sudah tahu. Tapi kalau kebenaran praktek, belum mau melakukan. Sehingga kadang-kala banyak orang Kristen merasa, saya itu sudah lama ikut Tuhan ya. Saya sudah lama ikut Tuhan. Tapi kok saya tidak mengalami karya-karya Roh Kudus luar biasa? Karena kebanyakan cuma ada dalam teori. Mau masuk dalam praktek tidak mau. Padahal sebetulnya kita lihat Simon itu ketika dia berani masuk dalam praktek, Roh Kudus membawa kepada kebenaran. Di situ sebetulnya kamu alami itu. Mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Masuk dalam praktek. Jadi kalau kita lihat, saudara, bahwa Simon menceritakan itu faktanya, memang demikian. Kita memang kadang-kala, saudara, kebenaran manusia, ya kita faktanya seperti apa? Ya itu kita akan berani faktanya seperti ini. Itu baru kita bilang, nah, itu kebenaran manusia, saudara. Tetapi sebagai anak Tuhan, saudara, kita harus masuk pada namanya kebenaran Tuhan. Kita juga bukan mengabaikan kebenaran manusia. Bukan, saudara. Tetapi ingat bahwa ada namanya kebenaran Tuhan yang melampaui kebenaran manusia. Amin, saudara. Saudara, kalau orang itu akan hanya berdasarkan pada kebenaran manusia, aduh bagaimana ya saya bisa, saya sekarang kontrak rumah, gimana bisa beli rumah ya? Saya naik sepeda, bagaimana bisa beli motor ya? Aduh gaji saya cuma sekian, aduh usaha saya cuma sekian. Itu memang kebenaran manusia. Tapi mari masuk pada kebenaran Tuhan. Dan Tuhan yang akan memulihkan. Sehingga Simon, Andreas, Yohanes, Yakobus semua terheran-heran bahwa ternyata kebenaran Tuhan justru melampaui apa yang mereka sedang kerjakan. Bahkan mereka berkata, perahu kami hampir tenggelam. Bukan tenggelam karena ombak, karena masalah, tapi hampir tenggelam karena berkat yang luar biasa banyak. Haleluya, saudara. Itu kebenaran Tuhan. Mari kita lihat lagi, saudara. Oh ya, saudara, saya yakin, saudara, diakonia anak remaja dan sekolah minggu, saya yakin itu kebenaran Tuhan. Mereka merindukan. Sudah lama kita merindukan ini, tapi saya juga baru tahu diakonia mereka dulu kan programnya untuk cari dana untuk pembelian pelebaran tempat ibadah. Tidak mudah, saudara, orang mau masuk pada dalam kondisi sekarang. Pandemi, usaha banyak justru merosot semua. Tapi sekarang bagaimana kondisi sekarang? Diakonia sekolah minggu dan remaja mau mengajak kita masuk pada kebenaran praktikal itu. Kita sudah mengerti dalam teori. Mungkin kalau kita, oh iya kita ini mau beli tempat ibadah, oh iya ya kita mau memberi, itu kita pahami itu kebenaran Tuhan. Tidak ada di antara kita mungkin mau menyangkal bahwa oh itu kebenaran Tuhan, memberi itu adalah kebenaran Tuhan dalam teori. Tapi ketika mungkin sekolah minggu remaja, ayo kita praktik, kita memberi tempat ini. Tidak mudah, saudara. Dalam kondisi sekarang tidak mudah. Bagaimana saudara bisa melakukan itu? Harus masuk dalam kebenaran Tuhan. Kalau saudara hanya berpikir dalam kebenaran saudara, untuk mungkin orang hanya berkata, oh ya, nah enaklah kalau kita tidak ikut, nama kita tidak masuk. Ya sekedar sajalah, yang penting kita ada. Mungkin itu Alkitab berkata, sebuah persembahan
yang cacat. Ya, saudara, karena tidak masuk pada kebenaran Tuhan. Jadi kalau saudara melihat ini, saudara harus melihat, oh ya, kita mau dibawa pada kebenaran Tuhan. Jadi hal begini saudara kan berat, saudara ya. Kalau teori, oh iya memang memberi itu kebenaran Tuhan. Ayo sekarang kita praktek. Kita mau beli ruko, kita mau beri. Tidak mudah saudara masuk pada kebenaran ini. Akan berapa saudara seperti Simon tadi, dia punya logikanya. Dia terus berpikir, tidak benar, tidak bisa ini, tidak bisa. Sekalipun pada akhirnya berat, Simon berkata, tapi karena engkau menyuruhnya, ini adalah kebenaran Tuhan. Saya mau masuk ke sana. Tinggalkan kebenaran manusia saya masuk ke sana. Satu lagi poin saya bahas ya saudara. Kita akan membahas ini. Saya bilang tadi 6 fakta tentang kebenaran Tuhan ya. Bahwa kita melihat dalam peristiwa Simon, ini adalah ketika Simon mentaati kebenaran Tuhan. Perhatikan, ketika dia mentaati kebenaran Tuhan, itu tidak merugikan dia. Jadi poin dalam hal ini begini saudara, tentang kebenaran Tuhan. Sebetulnya ketika kita mentaati firman Tuhan, tidak akan merugikan kita. Karena Roh Kudus menuntun kita pada kebenaran. Dia tidak akan menuntun kita pada merugikan kita, mencelakakan kita. Tidak akan pernah. Karena kebenaran Alkitab berkata kitab Roma itu memerdekakan kita. Haleluya saudara. Justru memerdekakan kita. Nanti kita akan bahas saudara. Ada begitu banyak tokoh-tokoh dalam Alkitab ya. Janda di Sarfat saudara. Ketika justru dia mau mengalami kematian dan anaknya, kebenaran Tuhan memerdekakan dia ketika dia berhadapan dengan Elia. Dia juga sempat berargumen dengan Elia. Aduh, saya cuma ada segenggam tepung, minyak dalam buli-buli sedikit. Kami akan olah setelah itu mati. Itu kebenaran. Fakta kebenaran manusia. Tapi Elia mengajak kepada janda di Sarfat, yuk masuk pada kebenaran Tuhan. Berikan kepadaku tepung itu, saya olah, dia makan. Faktanya apa? Fakta kebenaran Tuhan telah memerdekakan janda di Sarfat. Alkitab berkata, selama musim panas tidak pernah habis tepung itu dan minyak dalam buli-buli, tidak pernah habis. Jadi maksudnya adalah kebenaran justru akan memerdekakan kita. Haleluya, kebenaran. Dan saya mendorong jemaat Tuhan, ketika Roh Kudus itu sebetulnya saudara pahami, Roh Kudus itu adalah pribadi yang maha kuasa. Roh Kudus itu ada dalam kita, dan Roh Kudus itu sebetulnya menuntun kita pada kebenaran praktek. Jadi fakta pertama, ternyata firman Allah mengajarkan melalui kepada Simon, ketika kita mentaati firman Tuhan, faktanya dia tidak rugi, justru dia untung. Amin saudara. Dia untung. Kenapa untung saudara? Justru karena dia bilang perahunya penuh, bahkan dia sampai panggil perahunya Andreas, panggil perahu yang teman-teman yang lain, diisi terus, diisi. Justru faktanya adalah ketika kita mentaati firman, kita justru untung, bukan rugi. Haleluya saudara. Saudara mau dituntun Roh Kudus kepada praktek? Amin ya. Berani. Itulah saudara yang saya katakan bahwa di sini kita harus belajar seperti Simon, memang harus mengalahkan kebenaran manusia. Kalau saudara mau mengalami apa yang dikerjakan oleh Tuhan, apa yang disebut bagaimana Tuhan menyatakan karya-karyanya melampaui akal manusia, memang harus masuk pada praktek. Yang kedua, saudara, kita lihat lagi ya saudara, fakta yang kedua, ini kisah tentang Abraham dan Sarah bisa punya anak. Fakta manusia, munculkan ayatnya ya, Kejadian 18 ayat 11 sampai 15. Bahwa fakta kan manusia saya jelaskan bahwa dikatakan bahwa Abraham sudah mendekati 100 tahun, Sarah juga telah mendekati 100 tahun, 90-an. Sehingga Abraham dan Sarah pun ketika Tuhan berbicara kepada mereka
bahwa engkau akan punya anak. Faktanya mereka menceritakan, ya Tuhan, mana bisa saya sudah tua. Ini fakta memang. Fakta manusia memang betul, saudara. Sudah tua tidak bisa punya anak. Ya, mari kita baca bergantian ya. Ayat 11, saudara 12. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati hari. Ini fakta kebenaran manusia, atau kebenaran kedokteran juga. Sudah pasti tidak akan punya anak. Ya, ayat berikut, jemaat Tuhan yang baca. 1, 2, 3. Jadi ketawa saudara kami katanya akan mereka aku setelah aku sudah tua, sedangkan Tuhanku sudah tua. Nih, jadi Sarah dan Abraham menceritakan fakta manusia, kebenaran manusia. Tidak bisa kami seperti ini. Tapi kita akan lihat, Roh Kudus akan tuntun mereka. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Ayat 14. Ada sesuatu apapun yang pada waktu yang Oh, haleluya, saudara. Fakta kebenaran Tuhan. Adakah yang mustahil bagi Tuhan? Tidak ada. Amin. Tapi Abraham dan Sarah harus masuk pada kebenaran Tuhan. Tidak boleh berlandaskan pada kebenaran manusia. Ayat 15. Dua, baca bersama-sama. 2, 3. Lalu Sarah menyangkal katanya, aku tidak tertawa, sebab ia takut. Tapi Tuhan berfirman, tidak, memang kau tertawa. Ada kalanya memang manusia masih berdebat. Tapi Tuhan terus dorong, masuklah pada kebenaran Tuhan. Saudara, fakta yang kedua ini, kita lihat bahwa dikatakan bahwa Abraham dan Sarah akhirnya punya anak. Kalau saudara mau masuk dalam sebuah cara berpikir saudara ini akan melihat sebuah mujizat luar biasa, saudara harus masuk, saudara, atau saudara lihat saja dulu, saudara. Orang terdekat kita, keluarga kita, saudara masuk dalam sebuah imajinasi, saudara bisa ketawa seperti Sarah. Seandainya mama saya di kampung di Manado umurnya mau 80 tahun. Ya, sekarang ini. Seandainya saya. Terus saya bilang, wah, Firman ini datang, mamamu mau melahirkan nanti tahun depan. Saya ini, mama saya udah mau 80 tahun, ini mau 100 tahun ini. Soalnya pasti ketawa. Iya kan, sama? Ketawa. Tidak akan mungkin. Nah, ketidakmungkinan inilah, saudara, yang dimana sebetulnya Roh Kudus sedang menuntun kita masuk dalam sebuah praktek-praktek, ya, praktek-praktek yang dimana saudara kadang-kala aduh berat ini. Tapi kalau Roh Kudus sedang menuntun pada kebenaran, mari lakukan. Supaya secara alami pengalaman dengan Tuhan bahwa ternyata Roh Kudus yang sudah ada pada kita, sudah tinggal pada orang percaya. Sekarang ini bahkan Yesus berkata, engkau akan melakukan yang lebih besar lagi daripada apa yang aku lakukan. Lebih banyak lagi daripada apa yang aku lakukan. Karena Yesus mengajarkan dia cuma 3,5 tahun. Tapi kita melihat di Alkitab itu luar biasa. Maksudnya Yesus di sini adalah engkau akan lebih banyak mengalami pengalaman dengan Roh Kudus. Amin. Asal masuk dalam praktek. Haleluya, saudara. Ya, oke, saudara, saya dua ini dulu ya. Nanti saudara ikutin terus ya, masih ada 4 ini tentang kita belajar tentang fungsi Roh Kudus ini ya. Di dalam poin yang pertama. Jadi poin yang pertama saja, fungsi Roh Kudus yang menuntun kita pada seluruh kebenaran. Baru saya bahas 6 fakta tentang kebenaran. Baru nanti lagi kita selesaikan 6 fakta ini, saudara, baru kita lanjut. Karena saya bilang makanya ini, saudara, kalau sudah memahami, saudara tinggal berjuang di praktek. Saya pun begitu kadang-kala, saudara. Tapi saya tahu bahwa ketika mengalami masuk ke sana, baru pasti akan mengalami karya-karya Tuhan yang luar biasa. Ya, oke. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Ya, Tuhan Yesus memberkati jemaat Tuhan. Kita akan terima perjamuan kudus ya. Mari bangkit berdiri.
Jemaat Tuhan di rumah juga bangkit berdiri. Kita tunduk kepala, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Yang bertugas boleh maju ke depan. Tugas perjamuan. Haleluya Tuhan, haleluya. Kami datang kepadamu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Engkau mengajarkan terus kami kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya di masa-masa sulit sekarang inilah Engkau akan perlihatkan kepada kami umat-umat-Mu Tuhan, bahwa bagaimana Engkau ada dalam kehidupan kami. Engkau akan membawa kami pada pengalaman-pengalaman, praktek-praktek yang luar biasa di dalam Engkau ya Roh Kudus. Sebab itu setiap kami yang ada pada saat ini, Roh Kudus berkarya bagi kami jemaat-Mu. Roh Kudus memberi kami keberanian untuk melakukan kebenaran firman Allah. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan masuk ya Roh Kudus kepada perjamuan kudus untuk mengingat akan karya penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Tolong kami ya Tuhan, biarlah karya penebusan Tuhan Yesus itu terus kami ingat, supaya kami terus menikmati penebusan demi penebusan ini. Ketika kami berdosa, Roh Kudus mengingatkan kembali kami supaya kami meminta penebusan daripada Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur kami akan terima roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Darahnya amat kuasa.
kita. Ingat Alkitab berkata, setiap kali kita mau melakukan perjamuan, tujuan utama pertama adalah mengingat akan penebusan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Karena hanya melalui penebusan itulah dosa atau kutuk apapun dalam hidup kita terus dihancurkan, terus dibatalkan, sehingga kita tetap hidup dalam kemerdekaan melalui penebusan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Sebelum kami makan, kami mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makan dengan iman. Mari pegang cawan dengan tangan kanan saudara. Dengar firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dengan menyebut dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman. Haleluya. Mari angkat tangan kanan kita. Sekali lagi pujian ini. Naikkan darahnya amat kuasa. Darahnya amat kuasa. Haleluya, haleluya. Haleluya. Dari dosa. Haleluya. Darah Yesus menguduskan kita. Darah Yesus membenarkan kita. Darah Yesus membebaskan dari segala akibat dosa apapun, kutuk apapun. Kuasa tubuh dan darah Yesus di atas kayu salib mematahkan, menghancurkan, membatalkan semua itu. Kami percaya, kami umat-umat-Mu telah menikmati tubuh dan darah-Mu. Kami hidup dalam kemerdekaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu. Terima kasih. Jemaat Tuhan, adakah di antara saudara perlu didoakan khusus? Ada pergumulan hidupmu, angkat kedua belah tanganmu kepada Tuhan. Saya mau berdoa saat ini. Haleluya, haleluya. Lihatlah tangan-tangan yang sedang terangkat kepadamu ya Bapa di sorga. Ada pergumulan-pergumulan dalam hidup, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam usaha, pekerjaan, keuangan. Kami hanya percaya Tuhan Engkau pertolongan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bahwa Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman bahwa Tuhan telah menolong kami. Kau boleh turun tangan saat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu, kami bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu terus terjadi bagi kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Semua yang percaya berkata amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saya serahkan kepada-Mu. Puji Tuhan, saudara diberkati lewat firman Tuhan, amin. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan, bahkan dengan tubuh dan darah Yesus. Dan pertama-tama terima kasih kepada Bapak Gembala yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Biar Bapak Gembala semakin dipakai lebih luar biasa lagi di dalam menyampaikan setiap kebenaran firman Tuhan. Diberkati baik di dalam kesehatan, dalam keluarga, dalam pelayanan, semua diberkati oleh Tuhan. Dan terima kasih juga buat seluruh pelayan-pelayan yang sudah bertugas pada
saat ini baik WL Singers pemusik multimedia, petugas perjamuan kudus, petugas protokol kesehatan, semua yang terlibat di dalam pelayanan. Terima kasih buat pelayanannya. Jeripaya kita di dalam Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia. Bahkan terima kasih buat seluruh jemaat yang sudah hadir pada saat ini, pagi hari ini. Kita percaya kita sudah sama-sama melayani Tuhan. Amin. Karena kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Puji Tuhan saudara. Dan pengumuman persembahan operasional dan pembangunan dapat ditransfer ke rekening BCA 12814555872 atas nama Dedi Chandra Dinata. Persembahan persepuluhan dapat ditransfer ke rekening BCA 7400516574 atas nama Yance Manore. Persembahan sekolah minggu dapat ditransfer ke rekening BCA 57254263370 atas nama Ida Agustin Supriyatna. Ibadah Komsel diadakan secara online pada hari Rabu pukul 19.30 melalui Zoom. Ibadah WSP diadakan secara online pada hari Jumat pukul 19.30 melalui Zoom. Doa pagi bersama di rumah masing-masing pada hari Sabtu pukul 7 sampai pukul 8 pagi melalui Zoom. Ibadah pemuda dan remaja YMB online diadakan pada hari Sabtu pukul 18.30 melalui Zoom. Jadwal ibadah minggu depan: ibadah raya 1 pukul 8 pagi di gereja. Ibadah sekolah minggu online pukul 16 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. Ibadah raya 2 pukul 17 di gereja. Ibadah raya online pukul 17 melalui channel YouTube GPDI Kota Wisata. puji Tuhan, segera kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya undang kita semua bangkit berdiri dan serahkan kepada Bapak Gembala. Mari kita berdoa. Haleluya Tuhan. Sebelum kami beraktivitas panjang minggu ini ya Tuhan, kami datang kepadamu menyerahkan ke dalam tangan-Mu aktivitas seluruh jemaat-Mu ya Tuhan. Baik aktivitas di dalam rumah, di luar rumah, dalam pekerjaan, dalam pendidikan, aktivitas dalam pelayanan kami. Segala aktivitas kami taruh ke dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Biar Engkau mengurapi kami untuk melakukan segala aktivitas kami, sehingga aktivitas yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Kami menikmati pengalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Engkau juga akan mempertemukan kami pada hari-hari yang akan datang dalam kegiatan-kegiatan ibadah kami, terlebih dalam ibadah minggu di tempat ini. Terima kasih, kami juga bersama jemaat berdoa. Berkati terus pemerintah kami ya Tuhan, Presiden, para menteri-menterinya, dari pusat sampai daerah, TNI, Polri Tuhan, DPR, semua mereka Tuhan yang telah bertugas dalam kepemerintahan yang ada. Taruhlah hikmat-Mu ya Tuhan bagi mereka. Beri kekuatan, beri kesehatan bagi mereka. Para dokter-dokter pun yang sedang melayani para pasien-pasien, beri kekuatan, beri kesehatan, berkati mereka ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Doa kami terus bersama jemaat-Mu untuk pelebaran tempat ibadah di tempat ini. Tuhan, kami tetap percaya bahwa kebenaran Tuhanlah yang akan menyatakan itu bagi kami, sehingga kami Tuhan menikmati beribadah bersama-sama dalam satu ruangan yang sama. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami mau terima berkat di akhir ibadah ini. Mari jemaat Tuhan angkat kedua belah tangan kita. Haleluya. Inilah kami anak-anak-Mu ya Bapa di sorga. Mengangkat tangan kami kepada-Mu adalah terus pengakuan iman kami bahwa keselamatan hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau juga yang menjadi sumber segala sumber berkat bagi kami. Mohon memberkati kami semua ya Bapa dengan berkat-berkat rohani yang luar biasa.
juga berkat-berkat jasmani secara luar biasa. Saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, persekutuan, kuat kuasa, urapan-urapan baru dari Roh Kudus memenuhi, memberkati kita semua saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua. Taruh tangan di dada kita bersedia. Puji Tuhan, ibadah kita sudah selesai. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.